Mohon maaf, saya ulangi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal 11. Anggota kami terdiri dari Reika Martina, NPM 83, Laksamana Zulfikar, NPM 86, Kofifah Amalia, NPM 93, Rizky Melinawati, NPM 110, Cindi Kartika, NPM 90, Hari Perwanti, NPM 92, Muhammad Azizi, NPM 106, Titania Indasari, NPM 114, dan juga Alfian Bagus, NPM 214. Soalnya sebagai berikut. Panji Corporation mengakuisisi 90% anak perusahaan Sekar Company pada tanggal 3 Juli 2019 seharga Rp4.500.000. Pada tanggal tersebut, modal saham Sekar senilai Rp2.750.000 dan laba ditahan senilai Rp500.000. Selisih disebabkan oleh goodwill. Neraca saldo kedua perusahaan untuk tahun berakhir 2019 ada di tabel. Ada informasi tambahan. Yang pertama, pada tahun 2019, Panji menjual senilai Rp2.500.000 dari persediaan ke Sekar dengan laba kotor 20% dan 30% dari persediaan ini akan dimasukkan ke dalam persediaan akhir. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2017, Sekar menerbitkan obligasi 5 tahun senilai 1 juta par 10% dengan premi yang belum diamortisasi sebesar Rp100.000. Pembayaran bunga pada 1 Januari setiap tahunnya. Pada tanggal 1 April 2019, Panji Corporation membeli 400.000 par dari obligasi Sekar sebesar Rp433.000. Amortisasi yang dilakukan dengan metode garis lurus. Yang ketiga, pada tanggal 31 Maret 2019, Sekar membeli bangunan dari Panji seharga Rp1.700.000. Pada tanggal tersebut, bangunan memiliki nilai buku Rp1.500.000 dengan masa manfaat 10 tahun. Depresiasi bangunan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, dividen dibayarkan secara merata setiap tanggal 30 Juni dan juga 30 Desember setiap tahunnya. Diminta menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk Panji Corporation dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Next. Nah, diketahui pada tanggal 3 Juli 2019, PEM memiliki 90% kepemilikan DS sebesar Rp4.500.000. Ekuitas yang diketahui berupa modal saham dan juga laba ditahan sebesar Rp2.750.000 dan juga Rp500.000. Nah, untuk mencari ekses, biaya investasi 100%-nya dari Rp4.500.000 sebesar Rp5 juta dikurangi dengan ekuitas sebesar Rp3.250.000, maka eksesnya senilai Rp1.750.000 berupa goodwill. Nah, untuk mencatat transaksi perusahaan persediaan pada poin pertama tadi, penjualan ini sebesar Rp2.500.000, lalu diketahui gross profit-nya sebesar 20%, maka didapat hasil Rp500.000 dan juga ending inventory-nya ada 30%. Maka Rp500.000 dikali 30%, maka hasilnya Rp150.000. Next. Nah, selanjutnya yaitu transaksi perusahaan yang berkaitan dengan bond. Nah, diketahui di sini tanggal 1 Januari 2017, Sekar itu sebagai penerbit menerbitkan obligasi dengan nilai pari $1 juta dan bunga tiap 1 Januarinya yaitu sebesar 10%, umur obligasinya 5 tahun dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Nah, dari sini kita bisa cari amortisasi premi per tahunnya, yaitu 100.000 dibagi umur obligasinya 5 tahun. Sehingga amortisasi premi per tahunnya yaitu $20.000. Kemudian pada tanggal 1 April 2019, Panji ini membeli obligasi Sekar dari pasar, sehingga transaksi ini seolah-olah upstream. Nah, pada tanggal 1 April 2019 tersebut, sisa umur obligasinya kan sisa 2-3 per tahun.
dengan beli nilai parnya 400.000 dan harga beli 423.000. Maka di sini ada premi sebesar 33.000 dolar. Nah, untuk mencari amortisasi premi per tahunnya yaitu 33.000 dolar dibagi sisa umurnya dari 1 April, yaitu 2, 3/4 atau 2,75. Sehingga amortisasi per tahunnya ditemukan 12.000 dolar. Selanjutnya, nah kemudian kita juga menghitung persentase kepemilikan bond di Sekar, yaitu nilai pari bond Sekar kan 1 juta dolar. Kemudian nilai pari bond yang ditarik itu 1.000 dolar. Sehingga persentase kepemilikan bondnya itu 40% dari 400.000 dibagi 1 juta dolar. Kemudian kita mencari BV, value Sekar bond pada saat bond 1 April 2019. Nilai parnya yaitu 1 juta dolar dengan premi belum diamortisasi pada tanggal tersebut yaitu 55.000 dolar didapat dari premi awal itu kan 100.000. Kemudian ada amortisasi 2017 yaitu 20.000, amortisasi 2018 full 20.000 dan amortisasi 2019 itu hanya 5.000 karena dari sampai Maret per 12 atau per 4-nya aja. Sehingga premi belum diamortisasinya 55.000 dolar. Kemudian book value bond 1 April yaitu 1 juta ditambah 55.000 dolar. Kemudian kita cari gain atau dari penarikan obligasi tersebut. Jadi 40% book value koneksiku hilang. Maaf, tadi sinyalnya hilang. Saya lanjut lagi. Untuk menghitung calculate gain atau loss dari penarikan obligasi, yaitu dari 40% book value Sekar yang dihitung tadi pada tanggal penarikan, yaitu 1 April 2019, sebesar 40%-nya, karena yang resiprokal itu 40%-nya. 422 itu dapat dari 1.055.000 dikali 40%. Kemudian harga belinya 433.000 dolar, sehingga loss konstruktifnya 11.000 dolar. Kenapa loss? Karena bond tersebut nilainya 422 tapi ditarik dengan harga yang lebih besar 433 sehingga ada loss di sini. Nah, kemudian loss konstruktif perbagiannya yaitu 11.000 dibagi sisa umurnya yaitu 2,75 atau 2/3/4 tadi ya. 11 dibagi 2,75 jadinya per tahunnya yang diakui yaitu 4.000 dolar. Selanjutnya, untuk memudahkan, maka kita dapat membuat akun-akun yang diperlukan untuk transaksi ini. Untuk Sekar sebagai penerbit obligasi, maka akan mempunyai akun bond payable, interest expense, dan interest payable. Dan untuk Panji sebagai pembeli, maka akan mempunyai akun investasi, interest income, dan interest receivable. Yang resiprokal untuk Sekar adalah sebesar 40% dan sedangkan di Panji seluruhnya akan dieliminasi. Yang akan kita cari dalam soal ini yaitu di tahun 2019. Yang pertama yaitu akun bond payable tahun 2017 sebesar 1.080.000 didapat dari nilai pari tambah 80.000 dari premi 100.000 dikurangi amortisasi premi setiap tahunnya sebesar 20.000. Untuk tahun 2018, bond payable sebesar 1.060.000 diperoleh dari 1.080.000 dikurangi amortisasi premi sebesar 20.000. Untuk tahun 2019, bond payable sebesar 1.040.000 diperoleh dari 1.060.000 dikurangi amortisasi premi setiap tahun yaitu 20.000. Untuk bond payable tahun 2020
sebesar 1.020.000 itu didapat dari 1.040.000 dikurangi amortisasi premi sebesar 20.000. Dan untuk tahun kelima, yaitu tahun 2021, bond payable sebesar 1 juta didapat dari 1.020.000 dikurangi 20.000. Pada tahun kelima ini, nilai bond payable kembali ke nilai nominalnya, yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya, untuk interest expense sebesar 80.000 setiap tahun selama 5 tahun itu didapat dari nilai pari sebesar 1 juta dikali 10% dikurangi amortisasi setiap tahunnya sebesar 20.000. Selanjutnya, akun interest payable sebesar 100.000 selama 5 tahun didapat dari nilai pari sebesar 1 juta dikali 10%, maka menghasilkan nilai 100.000. Selanjutnya adalah investasi tahun 2019 sebesar 424.000 yang didapat dari pembelian obligasi yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 433.000 lalu dikurangi 9.000. 9.000 ini dari amortisasi premi per tahun 12.000 dikali 9/12. Selanjutnya untuk investasi tahun 2020 sebesar 412.000 itu didapat dari 424.000 dikurangi amortisasi premi per tahunnya sebesar 12.000. Di tahun 2021 investasi kembali ke nilai nominal sebesar 400.000. Selanjutnya untuk interest income tahun 2019 sebesar 21.000 yang didapat dari premi awal sebesar 100.000 dikali 40% dikali 9/12 lalu dikurangi amortisasi premi yaitu sebesar 9.000. Untuk interest income tahun 2020 dan 2021 itu sama hasilnya yaitu sebesar 28.000 yang diperoleh dari premi sebesar 100.000 dikali 40% dikurangi 12.000. Untuk interest receivable-nya tahun 2019 sebesar 30.000 diperoleh dari 400.000 yaitu pembelian dikali bunga sebesar 10% dikali 9/12. Untuk tahun 2020 dan 2021 interest receivable-nya sama sebesar 40.000 yang didapat dari pembelian sebesar 400.000 dikali 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah transaksi perusahaan building. Jadi tanggal 31 Maret ada pembelian downstream, yaitu induk menjual kepada anak. Harga belinya 1.700.000, sedangkan book value dari buildingnya adalah 1.500.000, sehingga ada gain sebesar 200.000. Lalu untuk pengakuan gain per bagian, itu dari gain dibagi dengan umur buildingnya yaitu 10 tahun. Jadi pengakuan gain per bagian 200.000 dibagi 10 maka hasilnya adalah 20.000 per tahun. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan RES. Yang pertama ada sales untuk setahun penuh sebesar 6.500. Nah, karena si P ini mengakuisisi S pada bulan Juli, jadinya kan setengah tahun, maka untuk menghitung perakuisisi dan pasca akuisisinya 6.500 dikali 1/2 ketemu 3.250 untuk masing-masing pra-akuisisi dan pasca akuisisi. Selanjutnya, cost of sales sebesar 3.500 untuk setahun penuh dikali 1/2 yaitu 1.750 untuk perakuisisi dan pasca akuisisinya. Lalu selanjutnya other expense untuk setahun penuh sebesar 1.300 dikali 1/2 ketemu 650 untuk perakuisisi dan pasca akuisisinya. Selanjutnya yaitu net income untuk setahun penuh sebesar 1.700 dikali 1/2 ketemu 850 untuk perakuisisi dan pasca akuisisinya. Selanjutnya dividen untuk setahun penuh sebesar 300 lalu dikali 1/2 ketemu 150 untuk perakuisisi dan pasca akuisisinya. Lalu RE awal
Untuk setahun penuh sebesar 1.500 dikali 1/2 ketemu 750 untuk prakuisisi dan pasca akuisisinya. Lalu RE akhir sebesar 2.900 dikali 1/2 ketemu 1.450 untuk masing-masing prakuisisi dan pasca akuisisinya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu income from S. Income from S perhitungannya dari pengakuan laba S yaitu 850 itu dari laba bersih yang dijelaskan dari slide sebelumnya dikalikan persentase mayoritas 90%, hasilnya 765 dikurangi ending inventory-nya sebesar 150 yang terdapat dari perhitungan perusahaan persediaan tadi. Lalu dikurangi hasilnya income from S-nya yaitu sebesar 615. Berikutnya NCI share-nya yaitu didapat dari 850 laba bersihnya yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi dikalikan persentase minoritasnya sebesar 10%, hasilnya 85. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menghitung investment in S. Yang pertama yaitu ekuitas dari S dari common stock 2.750 ditambah RE-nya 500, kemudian dikalikan kepemilikan 90%, jadinya 2925. Kemudian ditambahkan goodwill yang belum diamortisasi dikali 90%, jadinya 1575. Kemudian ada income from S 90%, tadi sudah dihitung di slide sebelumnya, sebanyak 615. Nah, kemudian dikurangi dividen 90%, ini dividennya yang setengah tahun ya, jadi 150 dikali 90% sama dengan 135. Jadinya investment in S pada akhir tahun itu 4980, sedangkan yang tercatat di neraca 5250. Jadi terdapat selisih 270. Kemudian menghitung NCI. Sama, yaitu pada ekuitas S 2750 ditambah RE 500 dikalikan kepemilikan minoritas 10%, jadinya 325. Kemudian ditambahkan goodwill yang belum diamortisasi dikali 10%, hasilnya 175. Kemudian NCI share yang sudah dihitung di slide sebelumnya ditambahkan yaitu 85. Kemudian dividen dihitung 1 tahun jadi 300, kalau 10%-nya jadi 30 dikurangi. Jadi saldo NCI jadi NCI share per akhir tahun sebesar 555. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah perhitungan-perhitungan sebelumnya, kemudian dapatlah jurnal penyesuaian dan eliminasi. Untuk jurnal A, retained earning P pada investment in S sebesar 270. 270 berasal dari selisih yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu selisih antara investasi 31 Desember 2019 dengan investasi yang tercatat. Jurnal ini untuk mengoreksi investment in S. Kemudian jurnal B, sales pada COGS sebesar 2.500 untuk mengeliminasi transaksi penjualan antar perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu jurnal C, COGS pada inventory sebesar 150. Jurnal ini digunakan untuk mencatat ending inventory. Selanjutnya jurnal D, pada sisi debit ada bond payable sebesar 414 diperoleh dari 1040 dikalikan 40% dikurangi 5000 dikalikan 40%. Kemudian interest income sebesar 21 yang ada di tabel 2019 sebelumnya. Kemudian interest payable sebesar 40 diperoleh dari 100 dikalikan 40%. Kemudian loss konstruktif 2019 yang tadi sudah dihitung sebesar 11. Kemudian di sisi kredit ada investment in bond sebesar 424.
ada interest expense sebesar 32 berasal dari 80.000 dikalikan 40%. Kemudian ada interest receivable sebesar 30 yang sudah ada di tabel sebelumnya tahun 2019. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi akun resiprokal atas bond. Next. Selanjutnya jurnal E, income from S sebesar 615 yang tadi sudah dihitung. Kemudian pada dividen sebesar 135, ini dividen 90% dikalikan 150, pada investment in S sebesar 480 selisih dari income dikurangi dengan dividen. Jurnal ini digunakan untuk mengembalikan nilai investasi ke awal periode dan mengeliminasi income from S. Selanjutnya, jurnal F, NCI share sebesar 85, yang tadi sudah dihitung, 850 dikalikan 10%, pada dividen 10% sebesar 30 dolar, dan juga NCI sebesar 55. Jurnal ini digunakan untuk mengembalikan nilai NCI ke awal periode dan memunculkan NCI share. Next. Selanjutnya jurnal G, ada dua jurnal. Yang pertama sales sebesar 3.250 pada JOGS, sebesar 1.750 pada other expense 650. Ini sudah ada di perhitungan sebelumnya dari perhitungan pada laporan laba rugi dan RE pada S. Selanjutnya jurnal yang kedua, common stock S sebesar 2.750, retained earning 1.500, goodwill 35, pada investment in S 4.500, NCI 500, dan dividen S sebesar 135. Jurnal ini untuk mengeliminasi akun resiprokal ekuitas S dan investasi dari S. Next. Lalu pada kertas kerja konsolidasi, pada sales terdapat nominal pada Panji sebesar 8.000, Sekar 6.500, lalu terdapat penyesuaian sebesar 3.250 dan 2.500, didapat laporan konsolidasi sebesar 8.750. Lalu pada cost of sales, pada Panji dikurangi 5.000, Sekar dikurangi 3.500, lalu terdapat penyesuaian sebesar 150, 1.750 dan 2.500, sehingga didapat dikurangi 4.400. Lalu pada income from S, pada Panji terdapat nominal sebesar 6.500, dan pada kolom penyesuaian terdapat eliminasi sebesar 6.500, sehingga pada laporan konsolidasi menjadi 0. Lalu pada other expense, pada kolom Panji dikurangi 1.750, Sekar dikurangi 1.300, lalu terdapat kolom penyesuaian sebesar 650 dan 32, sehingga didapat pada laporan konsolidasi dikurangi 2.368. Lalu pada other income, pada kolom Panji terdapat penambahan 21, dan pada kolom penyesuaian terdapat eliminasi sebesar 21, sehingga pada laporan konsolidasi didapat nominal sebesar 0. Lalu pada gain on sale building terdapat penambahan nominal pada Panji yaitu sebesar 200, sehingga pada laporan konsolidasi didapat nominal sebesar 200. Lalu pada loss constructive terdapat penyesuaian sebesar 11 yang didapat dari jurnal tadi, sehingga didapat pada laporan konsolidasi sebesar 11. Lalu NCI share NCI share terdapat penyesuaian sebesar 85. Lalu pada net profit, lalu total bersih dari tadi milik Panji yaitu 2.086, Sekar 1.700, dan total dari laporan konsolidasi sebesar 2.086. Lalu laba ditahan milik P sebesar 2.673, dan laba ditahan milik S sebesar 1.500. Namun ada penyesuaian, ada eliminasi pada laba ditahan milik S, sehingga pada laporan konsolidasi menjadi 0. Lalu dividen pada Panji dikurangi 700, pada Sekar dikurangi 300. Lalu ada penyesuaian ditambah sebesar 135, sehingga didapat pada laporan konsolidasi sebesar minus 700.
Lalu net profit milik Panji 2086, milik Sekar 1700, sehingga didapat dalam laporan konsolidasi sebesar 2086. Lalu total laba ditahan pada Desember 31, 2019 milik Panji sebesar 4059, milik Sekar 2900, dan pada laporan konsolidasi sebesar 4059. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi bagian neraca. Caranya sama, tinggal menyesuaikan akun-akun milik P dan S dengan jurnal-jurnal koreksi dan eliminasi yang sudah dibuat. Untuk kas 1250 ditambah 750 sama dengan 2000, nggak ada koreksi. Lalu untuk piutang 1.300 ditambah 1.000 yaitu 2.300. Untuk interest receivable 30, lalu ada eliminasi seperti 30, jadi dikonsolidasi 0. Untuk inventory 1.450 ditambah 790, lalu ada jurnal penyesuaian dan eliminasi 150, jadi dikonsolidasi hasilnya 2090. Untuk land hingga building tinggal ditambah saldo milik P dan S. Lalu untuk investment in bond 424 dikurangi jurnal eliminasi 424 hasilnya 0. Lalu investment in S 5250 dikurangi dengan 4500 270 dan 480 hasilnya juga 0. Untuk goodwill tadi ada muncul di jurnal sebesar 35, maka dikonsolidasi muncul akun goodwill sebesar 35. Lalu untuk total aset dikonsolidasi yaitu 16.925. Untuk account payable 1.525 ditambah 1.100 hasilnya 2.625. Lalu untuk interest payable 100 dikurangi 40 hasilnya 60. Bond payable 1.040 dikurangi 414 hasilnya 626. Lalu common stock 9.000 ditambah 2.750 dikurangi 2.750, maka yang nampak dikonsolidasi adalah common stock milik induk yaitu sebesar 9.000. Lalu untuk retained earning yang nampak dikonsolidasi adalah retained earning milik induk yaitu 4.059. Lalu ada NCI sebesar 555, sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah 16.925. Jadi dari jawaban kelompok 5 untuk soal 11 itu hati-hati di sini ya. Ini adalah Juli, ya kan? Nah kalau Juli, padahal di sini adalah April dan di sini adalah Maret. Berarti di sini belum ada konsolidasi. Itu ya. Karena belum ada konsolidasi, jadi sebetulnya tidak perlu dilakukan yang namanya, kalau bond itu penarikan konstruktif nggak ada, kalau building nih nggak ada, sudah dibeli sendiri-sendiri. Jadi untuk ini P memiliki DS 4,5, modal saham laba ditahan sekian. Biaya investasi ini dari mana nih? 4,5 dibagi 90% ya. Ada goodwill 1750, ini udah betul. Kemudian transaksi persediaannya, penjualannya 2,5, gross profitnya berapa persen? Soalnya menyatakan gross profitnya adalah saya lihat di laptop dulu biar dua yang saya lihat. Jadi gross profitnya di sini adalah 20%, 20% dari 2,5 500, ini 20% nya dikalikan 20%, kemudian ini dikalikan 30% ya. Jadi di ending inventory ada 150. Kemudian untuk bond ini 1.020.000 udah betul.
12 udah betul. Yang resiprokal 40%, sehingga ada loss constructive. Ini udah betul ya kalau mau dihitung-hitung seperti ini, tapi ini nggak ada pengaruhnya nanti di eliminasi, karena ini udah betul ya, hitungannya betul, cuman ini nggak ada pengaruhnya di eliminasi. Yang dieliminasi hanya yang resiprokal saja. Nah ini juga ada gain 200, ini udah betul sih, cuman jangan lupa untuk pengakuan perbagian. Kalau ini memang masuk ya, perbagian 2019 itu dimulai dari April sampai Desember 2019, karena ini kan belinya akhir Maret. Itu aja. Kemudian prakuisisi udah betul karena tadi Juli ya, 3 Juli, jadi ini 6/12, ini 6/12, setengah tahunan. Oh ya, untuk ini prakuisisi dan pasca, saudara nggak bisa ya membagi dua, RE awal dan RE akhir, ini nggak bisa. Ini kan ini melalui kurun waktu ya, waktu itu kan jalan ya. Kalau peranya itu berarti harusnya di sini tetap 1.500 ya kan. Kemudian di sini berarti adalah 850 dikurangi 150 ditambah 1.500 sama dengan ini adalah 2.200 ya kan. Nah 2.200 itu nanti kemari, ini 2.200 ya, jadi ini bukan ini ya. Jadi sekarang 850 ditambah 850 kurangi 150, nah jadi akhirnya adalah 2.900. Jadi itu sama ya, jadi nggak boleh dibagi dua di sini. Yang boleh ini saja, karena ini adalah terjadi sepanjang waktu ya. Sedangkan RE awal kan tidak proporsional sepanjang tahun. RE akhir juga nggak proporsional, awal akhir gitu aja. Itu pembetulannya ya. Hanya dikurangi dengan ending inventory ya. Labanya ini yang pasca ya. Pasca, NCI juga yang pasca. Jadi sudah betul. Nah selisih untuk investasinya, investasi awal ini kan seharusnya investasi awal ini langsung saja ya. Awalnya tadi kan berapa? Lupa saya. Investasi awalnya adalah ini ya 4,5. Jadi itu juga harusnya 4,5. Karena awalnya kan baru Juli nih. Ini 4.500. Ini baru Juli kan ya, Juli 2019. Kemudian income-nya 615 diambil dari hitungan sebelumnya ini 615. Lalu dikurangi dividen. Dividennya adalah dividen yang pasca ya. 150 dikalikan 90%. Investasi akhir sekian, sehingga ada selisih ini. Kemudian untuk NCI NCI share NCI Desember 555, ini mungkin betul ya. Jadi pokoknya 4,5. Oh ya, NCI ini 2750 ini sama ya, cuman pengalinya 10% udah betul ini. NCI sana tadi 85 ya. Ya betul 555. NCI 31 Desember. Nah ini sudah betul. Ini kan yang transaksi antar perusahaan. Kemudian cepetan. Kemudian ini betul. Nah ini yang salah ini, karena loss konstruktif harusnya nggak timbul
Ini kan bulan apa ini belinya? April ya, lupa saya, kalau nggak salah April. Ini belum akuisisi, belum ada konsolidasi, sehingga angkanya adalah investment bond 424, maka di sini juga 424. Resiprokal saja ini. Kemudian interest income 21, maka di sini interest expense-nya 21. Interest payable-nya 40, berarti interest receivable-nya 40. Interest payable. Kebalik ya? Hutang bunga. Kalau hutang itu harusnya ikut yang sini, kebalik. Sorry. Tulis dulu, saya hapus dulu. Nah, ini yang betul, ini harusnya 30 ya. Ups, salah. Saya mau ngambil, salah lagi. Sorry. Nah, ini dia. Jadi ini adalah 30. Jadi hutang-hutang itu yang pokoknya yang punyanya S, yang pembeli ya, yang milik pembond buyer itu harus dieliminasi karena resiprokal. Jadi bukan transaksi bond penarikan, tapi dianggap transaksi hutang piutang biasa. Jadi yang punya buyer adalah punya interest income, punya interest payable, dan punya investment in bond, itu yang dieliminasi. Jadi 3 ini ya, itu saja. Ini jadi nggak perlu dihapus ini. Setelah itu, jadi saudara kan di sini sudah nggak ngitung ya. Di dalam menghitung ini saudara nggak ngitung loss konstruktif gitu. Ini tidak ada. Tapi saudara malah jurnal gitu ya, harusnya nggak usah di jurnal. Oke, kemudian income from S 615, dividennya 135. Betul ya, ini 615, ini 85, betul. Dividennya itu kalau ini berasal dari 150 yang pasca ya, dikalikan dengan kepemilikannya 90%. Sementara di sini dari 300 dividen dikalikan 10%. Tinggal selisihnya ini betul. Ini 850 ya, sama-sama yang pasca. Ini 850 kalikan 90%. Oke. Ya betul. Kemudian penjualan ini kan yang pra akuisisi ya, ini pra. Nah betul. Kemudian goodwill-nya ini adalah goodwill. Dividennya adalah yang pra ini. 150 dikalikan 90%. Dividen yang pra. Lalu goodwill-nya, nah ini dia, goodwill-nya adalah 1.750. Nah selisihnya semua ada di NCI. NCI ini selisihnya saja. Saya hitung pakai kalkulator berapa selisihnya. Ya, kalkulatornya mana? Jadi kalau kita hitung, kalkulatornya ini rada repot. Dia 3.250 ditambah 2.750 ditambah 1.750, ditambah 1.500 ya, 1.500 RE, kemudian dikurangin 1.750 kurangi 650 kurangi 4.500 dikurangi 135. Nah berarti NCI nya ini adalah 2215 ya, NCI nya diganti itu.
Pokoknya selisihnya masukkan saja di NCI. Oke. Sudah ketemu penggantinya ini ya. Berarti kalau kita lakukan jurnal, maka di sini yang pertama ini kan udah betul. Yang salah yang mana ya? Income from S sudah betul. Jurnal berapa sih yang salah? Jurnal G, jurnal D ya. Jurnal D sama jurnal G. D sama G. D-nya ini other income. Betul 21. Dinolkan berarti lawannya adalah expense. Other expense ini berarti 21. Kemudian ini karena nggak cocok, ini 270 nih harus dirubah di investasi ya. Investasi sesuai dengan ini minus 270 sama dengan jurnal A tadi ya, sama dengan 5250 dikurangi 270 4 980. Nah ini nggak ada di sini nih A-nya. Nah ini A-nya kok di sini, temennya nggak ada. Ini jadinya nggak ada ya, karena sudah dimasukkan langsung di P. Ini P, ini S, ini konsolidasi. Jadi nggak perlu ini. Nah pasangannya mana? A-nya ini kan nggak ada. Ikutkan di sini ya. Jadi jurnalnya tuh harus satu tempat. Jangan pindah tempat gitu jurnal ya. Kalau yang memang mencatat itu P ya P saja. Jangan yang sebelah debit di P, sebelah kredit di konsolidasi. Ya. Lalu jurnal D tadi ya. Interest payable-nya salah nih. Interest receivable berarti ini 30. Terus investment in bond 424 berarti bond payable-nya ini 424. Setelah itu untuk yang lain sama, NCI-nya yang salah tadi yang mana nih? Nah makanya saya tadi ragu-ragu untuk ini NCI ini betul atau salah. Ini loh, tadi kan saya nggak betulkan. Ininya betul, cuman kan ada pra ya, ada pra akuisisi kan ini. Jadi ini harusnya cari yang pra akuisisi juga gitu. Oleh karena itu harusnya itu ini dia nih. NCI diganti. Nah, yang diganti tadi jurnal G ya. Yang G itu ini nih. Jurnal F udah betul ya. G ini tadi jadi 2000 piro mau. Tadi berapa ya? 2215. 2215. Oleh karena itu mari kita lihat akun-akunnya. Kalau ini jadi 21 ya kan, debitnya 21. Jurnal D itu yang selisih yang mana ini ya? Apakah betul ini? Loss konstruktif nggak ada kan? Ini nggak muncul. Ini nggak ada. Oke, karena kan ini nggak belum akuisisi ini. Belum konsolidasi maksudnya. Pada saat terjadinya loss, penarikan tuh belum ada konsolidasian. Jadi sekarang mari kita hitung, ini pasti tetap ya. Karena kan ini jadi 21, sebelahnya naruh ke sini gitu. Jadi ini udah betul tetap. Lalu ini sudah nggak selisih, kok enso kecepatan. Nah, tinggal kita betulkan yang ini dia. Yang di sini udah nggak ada pembetulan ya, ini cuma 21, udah tetap sama. Di sininya nggak ada pembetulan, udah sama betul. Nah, di sini nih tinggal yang ini nih.
100 dikurangi 30, ini 70. Kemudian ini 424 ya. Jadi 1040 dikurangi 424. 616. Ini tetap 9.000. RE nya tetap sekian. RE itu diambil dari ini ya, dari sini ya, bukan dari jumlahan ini, bukan dari persamaan ini, bukan, tapi ngambilnya dari itu tadi. Nah, betul, tinggal ini nih, 2125 ditambah 55, 2180. Nah, sekarang kita jumlahkan, pastinya sama ya, ini 2180 ditambah 4059 ditambah 9.000 tambah 616. Oh, goodwillnya selisih ya, goodwillnya ini 1750, ini 1750. 616 ditambah 70 ditambah 2625, 18.550. Sedangkan di sisi debitnya 2000 tambah 2,5 23 ya, 43 ditambah 2090 ditambah 1050 ditambah 4.500 ditambah 4.950 ditambah 1750. Kok salah? 1750 sama dengan 18. Oh, nggak sama ya? Nah loh, ada di mana nih? Investment bondnya udah betul. Investasinya 0 kah ini? Mestinya 0 ya. 18.640 dikurangi 18.550, selisihnya 90. Aduh, dimana salahnya? Mungkin salah ngitung ya. Coba dihitung lagi. 4.300 ditambah 2090 tambah 1050 tambah 4.500 ditambah 4.950 tambah 1750 sama dengan betul 18.640. Ini satunya 2625 ditambah 70, betul ya, 100. Interest payable nya 100 dikurangi 30 kan, 70 ditambah 616, betul ya, 616 ditambah 9.000 tambah 4059 tambah 21. Ini bukan 2180 ya, salah ini ya, 2215. 2215 ditambah 55. Udah betul. Ini salah ini. 18.640. Udah sama ya. Ini salah ini. 2215, makanya kebalik, 2215 ditambah 55. 2270. Nah, ini dia. Dah. Selesai pembetulannya ya, seperti itu caranya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.